Dari kita mulai aja ya barangkali ya. Sudah banyak yang hadir ya. Boleh saya mulai? Boleh, Pak. Oke, baik ya. Kita akan selesaikan apa yang telah kita mulai minggu lalu ya. Kita cerita mengenai analisa vektor ya. Saya izin untuk share screen ya. Oke, sudah bisa dilihat adik-adik? Sudah, Pak. Oke ya. Oke, jadi kemarin kita sudah apa sejak minggu lalu ya kita udah mulai ya. Jadi kemarin kita sudah melihat mengenai operasi vektor. Nah, terakhir kemarin kita cerita mengenai apa yang kita sebut sebagai eh, apa namanya eh, medan, ya. Jadi kita cerita mengenai medan. Kemudian kita juga cerita mengenai apa yang kita sebut sebagai integral eh, garis ya. Jadi sekali lagi yang membedakan integral garis dengan integral biasa adalah kalau kemarin kita punya apa namanya punya integral waktu kita apa namanya di SMA atau di apa namanya di tingkat satu kita punya cerita integralnya itu integral terhadap sebuah fungsi ya sebuah fungsi. Nah, pada bab yang lalu kita cerita mengenai integral lipat, ya. Jadi integral lipat itu adalah integral di mana sekarang saya melakukan integrasi terhadap lebih dari satu sumbu koordinat ya. Jadi kemarin kita lihat misalkan integral dx dy gitu ya untuk luasan atau integral dx dy dz untuk sebuah volume ya. Nah, yang sekarang ini kita punya integral garis ya, integral apa garis ini adalah integral terhadap sebuah operasi vektor ya. Jadi kalau kita lihat misalkan ini sekarang yang diintegral adalah sebuah produk dari vektor ya. Jadi ke dalam hal ini misalkan ini adalah produk dari perkalian titik antara vektor gaya dengan vektor perpindahan ya. Sekali lagi, jadi waktu di SMA di tingkat satu adik-adik cerita mengenai integral terhadap sebuah variabel satu aja ya. Nah, yang lalu kita cerita mengenai integral lipat ya. Integral terhadap dua apa namanya? Dua variabel ya. Jadi misalnya kemarin kita sudah lihat contohnya minggu lalu kita cerita mengenai bagaimana kita bisa menghitung luas, menghitung volume, menghitung momen inersia dan lain-lain. Nah, sekarang yang ini integral garis. Ini yang kita integralkan adalah sebuah operasi vektor ya. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah operasi vektor ya. Dalam hal ini operasinya operasi yang sederhana perkalian titik antara vektor f dengan vektor dr ini ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sebelum adik-adik mengintegrasikan, adik-adik harus menyelesaikan dulu persamaan apa namanya operasi vektornya dulu gitu ya. Nah, kemarin kita sudah coba bagaimana kita mengoperasikan sebuah integral terhadap perantik antara f dan dr ya. F-nya dinyatakan seperti ini, dr-nya dinyatakan sebagai idx jdy, sehingga ini integralnya seperti ini gitu loh. Ya, integralnya seperti ini. W sama dengan integral x dx minus y kuadrat dy ya. Nah, masalahnya sekarang adalah saya bisa mengintegrasikan W ini, ya. Jadi kalau dalam bahasa fisika, W ini adalah sebuah usaha. Usaha ini saya bisa integrasikan terhadap beberapa lintasan. Jadi titik awal, titik akhirnya sama. Sama-sama 0,0, sama-sama 2,1. Tapi sekarang lintasannya beda-beda. Saya bisa pakai lintasan yang lurus, ini satu, gitu ya. Persamaannya ini, saya bisa pakai lintasan 2, 3, dan 4, ya.
Nah, kemarin kita sudah coba lihat bahwa untuk integral ini, ya, jadi untuk gaya ini, F sama dengan XYI minus Y kuadrat J, ternyata usaha itu bergantung kepada lintasan. Sementara kalau saya punya sebuah usaha yang dinyatakan sebagai F ini ya, dinyatakan sebagai eh, minus Y I dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X J dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat, ternyata lintasan integral apa namanya usahanya itu ternyata sama gitu loh terhadap lintasan-lintasan yang berbeda ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kenapa hasilnya berbeda, pada contoh pertama gayanya itu bergantung pada lintasan, sementara pada contoh kedua usahanya tidak bergantung pada lintasan ya. Sekali lagi, pada contoh pertama, kalau adik-adik lihat lagi, pada contoh pertama usahanya itu nilainya bergantung kepada lintasannya. Sementara pada contoh yang kedua, nilai usahanya ini tetap pada lintasan yang berbeda ya. Nah, ini yang kemudian kita ceritakan, kita definisikan sampel nomor satu itu, contoh satu itu adalah usahanya bergantung kepada lintasan. Nah, gaya yang seperti itu kita sebut sebagai gaya yang tidak konservatif. Sementara kalau usahanya tidak bergantung kepada lintasan, gaya tersebut kita sebut sebagai gaya yang konservatif, ya. Nah, salah satu cara untuk menguji apakah sebuah gaya itu konservatif atau tidak, kita operasikan dengan curl. Nah, operasi curl ya. Jadi nabla cross F. Nah, kalau hasilnya nabla cross F itu sama dengan 0, ya, maka gaya tersebut kita sebut sebagai gaya yang konservatif. Kalau nabla cross F-nya atau curl-nya ini tidak sama dengan 0, maka gayanya kita sebut sebagai gaya yang tidak konservatif. Nah, untuk gaya yang konservatif, sekali lagi ya, untuk gaya konservatif, ya, maka gaya tersebut, ya, bisa dinyatakan, jadi apa namanya, jadi gayanya itu bisa dinyatakan sebagai grad dari W atau grad dari usaha, ya, untuk gaya yang konservatif. Ya, nah kalau W itu kita sebut sebagai usaha, maka minus W ini kita sebut sebagai potensial skalar dari medan tersebut. Ya, jadi F-nya itu adalah medannya, ya, W itu adalah potensial skalarnya. Ya, jadi potensial skalarnya F itu medannya, F adalah potensial skalarnya. Ya, nah, jadi kalau misalkan sekarang saya punya gaya konservatif, maka gaya tersebut bisa dinyatakan sebagai minus dari grad Xi gitu loh, ya. Minus dari grad Xi, ya. Nah, kalau adik-adik lihat gaya konservatif itu misalkan apa aja adik? Misalkan gaya gravitasi gitu ya. Coba adik-adik nanti cek. Kalau gaya gravitasi ada kan M dikali G ya, betul. Di mana G itu katakanlah dianggap sebagai sebuah konstanta, arahnya ke arah vertikal gitu ya. Jadi arahnya ke arah, kalau misalkan K-nya kita anggap sebagai positif, ini sebenarnya minus K gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau sekarang kalau potensialnya gaya gravitasi namanya apa? Adik-adik dulu pernah belajar mengenai energi potensial? Masih ingat nggak? Kalau sekarang saya katakan saya punya sebuah benda, bola lah katakanlah. Saya taruh ketinggiannya H terhadap lantai. Berapa energi potensial dari H itu? Apa dari benda tersebut? Berapa adik-adik?
Oke, kok ada diam semua nih? Lagi pada ngerjain apa nih? Jangan-jangan sambil ngerjain PR yang lain, bukan hanya mendengarkan kuliah ini. Atau adik-adik ada di rumah, bukan di kelas? Di kelas, Pak. Oh, di kelas. So, kalau gitu sobat saya tanya, kalau energi potensial gravitasi itu besarnya berapa? Kalau sekarang ada sebuah massa, massanya M, ketinggiannya H. Berapa energi potensial? Sehingga nggak? Kalau saya punya sebuah benda, saya taruh gitu pada ketinggian tertentu, berapa besar potensialnya? Masa udah lupa? Anda boleh jadi geofisikis. Itu kan fisika yang sangat, sangat sederhana. Energi potensial pada sebuah benda dengan ketinggian H berapa? Anes, gimana Anes? Berapa berapa ininya? Energi potensialnya? Berapa Nes? Iya betul MGH kan? Nah gitu. Jadi MGH itu adalah potensial, skalar potensial terhadap gaya gravitasi. Gaya gravitasinya berapa? 9,8 Pak. Gaya gravitasi adalah M dikali G kan? Betul. Minggu lima. Iya, Pak. Oke ya. Nah nanti adik-adik lihat. Misalkan kalau sekarang saya punya kelistrikan, ada medan listrik. Ya, ada medan listrik. Anda kan katanya sekarang belajar itu sama Pak Darhata ya? Belajar teori potensial ya? Iya, Betul. Pak. Kalau sekarang saya punya medan listrik, potensialnya apa namanya? Potensial kalau kalau medan listrik simbolnya E. Kalau potensial listrik simbolnya apa? V kan? Nah gitu. Jadi untuk setiap gaya konservatif ada skalar potensialnya. Kalau saya punya gayanya gaya gravitasi, potensialnya adalah energi potensial. Kalau saya punya medan listrik, potensialnya apa? Potensialnya adalah tegangan gitu ya, V ya. Itu ya. Jadi indahnya fisika tuh itu semuanya saling terkait, semuanya ada apa namanya kesinambungan dan ada bisa dibayangkan. Jadi gaya gaya listrik kan gaya beda sama gaya sama gaya gravitasi kan. Tapi dari segi matematikanya sama. Gayanya sifatnya konservatif, karena konservatif ada potensial skalarnya gitu loh. Ya. Jadi itu sebabnya mengapa Pak Darhata mengajar mata kuliah teori potensial. Nah, kenapa harus ada mata kuliah teori potensial coba kalau dalam geofisika? Kenapa kira-kira? Pak Darhata udah cerita belum kenapa harus ada teori potensial mata kuliah teori potensial dalam geofisika? Untuk memberikan dasar pemahaman Pak pada penggunaan metode-metode Pak, karena semua rumusnya berhubungan Pak. Nah, jadi kalau saya boleh menambahkan ya, jadi metode geofisika itu ya sebagian besar dasarnya adalah teori potensial. Metode magnetik potensial, metode gravitasi potensial, metode apa namanya? Metode geolistrik itu potensial gitu loh semua, ya. Bisa dipahami ya mengapa mengapa kita harus belajar teori potensial kan? Ya. Nah, dasar dari potensial itu tadi bahwa ada gaya-gaya yang kita sebut sebagai gaya yang konservatif gitu loh. Ya. Oke, jadi itu yang penting. Tolong dilihat lagi ya. Jadi sekarang untuk menguji apakah sebuah gaya konservatif atau tidak, saya cek dengan curl-nya ya. Jadi nabla cross F-nya saya cek, kalau nabla cross F-nya no, maka dia konservatif gitu. Ya. Oke.
Ya, nah ini sebagai salah satu contoh, Anda punya sebuah gaya, coba dicek apakah dia apa apa namanya gayanya konservatif atau tidak ya. Nanti setelah dicoba, ternyata gayanya konservatif ya, gayanya konservatif. Nah, gayanya konservatif, maka kalau gaya konservatif ada sebuah potensial skalarnya ya. Nah, ini cara mencari potensial skalarnya itu kalau dia F itu potensial, maka F adalah nabla kali W ya. Dan W sama dengan minus dari Xi gitu loh. Kira-kira gitu ya. Jadi ini cara mencari potensialnya. Saya integrasikan usaha dari titik A ke titik B. A-nya kita buat sebagai titik 000, B-nya kita sebut sebagai titik XYZ, di mana lintasannya akan kita sederhanakan dari 000 ke X00, kemudian ke XY0, kemudian ke XYZ. Kalau dia bilang, Pak, saya mau ngomongnya bukan dari 000 ke X00, saya mau dari 000 ke 00Z, boleh nggak? Ya boleh aja silakan. Ya, selama nanti ujung-ujungnya nanti ke XYZ. Ya, ya, nanti ada lihat kalau lintasan pertama dari 000 ke X00, maka yang ada hanya DX, nilai Y-nya 0 semua, Z-nya 0 semua, D 0, DZ 0, sehingga integralnya cuma tinggal jadi kayak begini gitu. Ya, nah nanti untuk kedua dari X00 ke XY0, yang ada hanya DY, DX, DZ-nya 0, X-nya adalah sebuah konstanta, Z-nya sama dengan 0. Jadi kita selesaikan, dapatnya X kuadrat Y. Ya, nah terus nanti yang ketiga dari XY0 ke XYZ, ya, kita masukkan, nanti ketemu lagi, oh kalau gitu ternyata karena DZ-nya aja, DX-nya 0, DY 0, X-nya konstan. Nah, selesaikan dapatnya ini. Nah, jumlah dari usaha W1, W2, W3 itu, ini yang kemudian jadi totalnya gitu. Ya, totalnya, dan skala potensial itu adalah negatif dari W. Ya, kalau ada yang mau cek, Pak, bener nggak hasil hitungan saya? Boleh aja, silakan ya. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah Anda tunjukkan bahwa F itu, gaya itu adalah minus gradien dari Xi ini gitu. Ya, itu untuk menguji apakah hasil Anda betul atau tidak. Ya, nah ini contoh yang lain, ini untuk apa? Untuk menghitung potensial pada medan listrik ya. Nah, kita tidak bahas dulu itu ya. Nah, sekarang yang mau saya cover pada kuliah hari ini adalah apa yang kita sebut sebagai teorema Green. Ya, sekali lagi teorema Green. Jadi teorema Green ini nanti akan kita lihat ini adalah salah satu cara pandang yang mungkin agak unik gitu ya dalam penggunaan matematik ya. Jadi intinya begini lah ya. Jadi kita lihat bahwa integral dari sebuah turunan itu integral dari sebuah turunan dari sebuah fungsi adalah fungsi itu sendiri gitu ya. Jadi integral dari sebuah turunan fungsi adalah fungsi itu sendiri ya. Jadi kalau besar matematik kayak begini ya. Turunan dari fx kalau diintegralkan jadinya fx-nya sendiri gitu ya. Itu tuh dasarnya ya. Nah, jadi misalkan sekarang saya punya dua buah fungsi ya. Fungsi pertama adalah fungsi P ya. Fungsi kedua adalah fungsi Q. Dua-duanya adalah fungsi dari XY. Dua-duanya mempunyai turunan pertama yang kontinu. Ya, misalkan itu. Nah, sekarang kalau misalkan sekarang saya punya, kita pakai yang ini tadi ya. Kita pakai yang ini tadi nih. Kita pakai yang tadi ya. Jadi turunan terhadap X dari fungsi Q kalau diintegralkan dalam dx dy ini jadi terhadap luasan kan ya, terhadap luasan. Nah, ini kalau sekarang saya integrasikan pada titik X-nya dari A ke B, Y-nya dari C ke D gitu ya,
Maka ini nanti akan sama dengan kalau dibuat begini, ini nanti hasilnya akan sama dengan Ki BY dikurangi Ki AY, ya. Ini diselesaikan terhadap dx-nya, itu integral Y-nya sama dengan C ke D gitu, ya. Oke. Nah, ini kalau menggunakan integral luasan, ya. Luasan. Nah, kalau sekarang saya pakai integral terhadap garis, ya. Terhadap garis ini saya buat ini fungsi dari XY, ya. XY ini diintegralkan terhadap DY saja gitu loh. DY saja, ya, untuk sebuah lintasan ini gitu loh, ya. Nah, kalau kita buat lintasan tertutup C ini, ya, maka yang ada DY itu cuma tinggal ini sama ini. Yang ini DY-nya 0 gitu loh. Yang ini DY-nya 0. Ya. Jadi nanti integralnya hanya ada kalau nilai X-nya sama dengan B, integralnya dari Y sama dengan C ke Y sama dengan D. Ya, yang ini integralnya untuk Q-nya, X-nya sama dengan A, mulainya dari D, ya, Y sama D ke Y sama dengan C, gitu loh. Ya. Nah, kalau ternyata kita lihat, oh ternyata kalau pakai area integral sama luas dengan integral garis, ternyata hasilnya sama gitu loh. Ya, ternyata hasilnya sama. Kalau hasilnya sama artinya apa? Artinya kalau begitu ini, ya, bisa dinyatakan dengan ini gitu loh. Ya. Jadi sekarang ini yang indahnya tuh ini. Nah, adik-adik coba tolong lihat. Saya bisa menyelesaikan sebuah integral luas dengan menyelesaikan integral garis. Atau sebaliknya, saya punya sebuah integral garis, saya bisa menghitungnya dengan integral luas. Ya, ini yang kita sebut sebagai fungsi Green. Fungsi Green itu menghubungkan dari integral terhadap luasan menjadi integral terhadap garis. Gitu loh, ya. Sekali lagi, indahnya indahnya teorema Green itu adalah saya bisa menghubungkan sebuah integral terhadap luasan menjadi integral terhadap garis. Gitu loh, ya. Jadi sekarang nanti adik-adik lihat, oh ternyata Pak, kalau saya menyelesaikan sesuatu itu, saya bisa punya alternatif cara untuk menyelesaikannya gitu loh, ya. Jadi kalau adik-adik nanti punya sebuah problem, persamaan luas, adik-adik bisa menyelesaikan sebagai sebuah persamaan garis. Nanti kita lihat mana yang lebih mudah gitu ya. Atau adik-adik punya persamaan lintasan dari integral garis kita selesai sebagai integral terhadap luasan. Ya. Nah ini kalau misalnya sekarang saya pakai untuk P juga sama begitu ya. P juga sama. Nah jadi kalau P ini juga sama ya. Jadi saya bisa menyelesaikan untuk yang fungsi yang P ini gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang saya punya dua fungsi, yang satu adalah fungsi terhadap P, yang satu fungsi Q, maka ini teorema Green-nya ini gitu. Ya. Nah, sekarang nanti kita coba lihat. Ya. Ini teorema ini berlaku meskipun luasannya bentuknya tidak beraturan gitu. Ya. Jadi dengan teorema Green ini kita bisa melihat, kita bisa menghitung apakah kita mau menggunakan integral garis ya pada sebuah lintasan tertutup atau kita mau menyebutkan sebagai integral lipat pada sebuah daerah tertentu, yang mana yang lebih mudah gitu ya. Idenya itu ya.
Nah, coba kita lihat. Kita coba lihat. Ini sekarang ada sebuah fungsi, ya. Fungsinya XYI minus Y kuadrat J. Ya. Anda diminta untuk menghitung berapa usahanya dari titik ini, 00, ke titik 21, kemudian balik lagi ke sini gitu loh. Ya, ini ke sini, sini, sini. Ya. Nah, kalau yang ini lintasannya mudah. Ini lintasan mudah. Lintasan yang kedua ini mengikuti garis X sama dengan 2 akar Y gitu loh. Ya. Nah, kalau kita tentukan dB-nya ya sama dengan apa namanya? F kali dengan DR, ya, DR-nya adalah IDX sama JDY, F-nya ini, maka integral usahanya sama dengan integral XYDX minus Y kuadrat DY. Ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk lintasan W2 dan W3 yang ini, ya, ini tadi kita udah hitung di depan nih. Kan gayanya sama nih, coba lihat. Yang ini tadi loh. Nah ini loh. Ya, ini kan tadi gayanya sama nih, coba lihat sama ada. Ini kan gayanya sama ya. Betul? Ya. Nah, tadi kita sudah menghitung untuk yang ini tadi, yang apa lintasan ini nih. Ini udah kita hitung gitu loh. Ya, ini udah kita hitung. Dan jadi kita pakai hasil yang ini. Kan nanti kalau ada dibilang kok Pak ini nggak dijelaskan, ya, karena itu udah sama udah dijelaskan sebelumnya. Ya, yang ini udah dihitung nih. Jadi yang kedua dan ketiganya udah dihitung ini. Ya, yang keduanya udah dihitung. Ya, ini yang kita buat parabola ini kan udah kita hitung. Ya, jadi yang ini udah dihitung. Ya. Oh. Jadi kalau mau mau dihitung dengan ini tadi, kita bisa menentukan, oh ternyata ini saya sudah bisa selesaikan ini gitu loh. Ya, jadi saya bisa yang ini saya hitung dengan menentukan usaha ya. Usaha. Usaha itu berarti yang saya hitung adalah dengan menghitung lintasan. Ya, dengan menghitung lintasan, ya, menghitung lintasan. Nah, sekarang bisa nggak kita menghitungnya bukan dengan lintasan, tapi dengan luasan gitu loh. Ya. Nah, dengan luasan. Nah, tadi syaratnya apa kalau Green Theorem? Kan Green Theorem kan begini nih. Ya, Green Theorem kan ini nih. Ini integral terhadap lintasan itu sama dengan integral terhadap sebuah luasan gitu loh. Ya. Nah, yang ini kita sudah hitung terhadap sebuah lintasan. Ya, lintasannya sudah kita hitung gitu loh. Ya, kita sudah hitung lintasannya. Nah, kita lintasan sekarang kita coba hitung sebagai luasan gitu loh. Ya. Jadi ini tadi kita buat ini namanya dq do x dikurangi do p do y kan ya. Coba dari selesaikan ini gitu. Ya, selesaikan. Ini bisa dipisah nih. Jadi x dx dengan dy gitu kan ya. Jadi bisa diselesaikan sebagai apa namanya? X-nya dulu apa namanya? Terhadap x-nya dulu ya. Baru nanti diselesaikan terhadap y gitu ya. Ketemu seperti itu. Ya, jadi sekarang adik-adik punya pilihan, adik-adik mau menyelesaikannya dengan menghitung luasan atau dengan menghitung lintasan gitu. Itu esensi dari apa namanya persamaan green itu gitu.
ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain tadi kalau sekarang fungsinya adalah fx dx tambah fy dy ya. Integralkan terhadap sebuah lintasan ini adalah integral terhadap luasannya ya. Nah, jadi kalau sekarang misalkan ya, kalau misalkan sekarang si gayanya ini kebetulan adalah sebuah gaya yang konservatif gitu loh ya. Jadi ini sekarang kita bisa lihat oh ternyata ini lebih sederhana kalau kalau apa namanya kalau eh, apa namanya lintasannya tadi ya. Jadi kalau sekarang kalau saya menghitung usaha terhadap lintasan, kalau dia apa namanya katakanlah gayanya konservatif, maka tadi ya, jadi kita membuktikan yang tadi kita hitung bahwa usahanya tidak bergantung kepada lintasan. Ya, oke. Nah, sekarang ada sebuah pengembangan dari teorema Green ini ya, teorema Green ini. Nah, sekarang si Q dan si P-nya itu khusus. Q-nya adalah Vx, P-nya adalah minus Vy. Ya, di mana V, sebuah vektor ini adalah I Vx ditambah J Vy. Ya. Nah, jadi kalau sekarang si Q-nya adalah Vx dan P-nya adalah minus Vy, maka do Q do X minus do P do Y ini sama dengan do Vx do X ditambah do Vy do Y. Atau dengan kata lain ini adalah divergensi dari V. Ya. Dengan menganggap bahwa sekarang ini si VZ-nya 0 ya. Ini pada pada dimensi 2 aja gitu. Ya. Pada apa yang ada arah vektornya hanya 2. IDX tambah JDY ini tangannya ya. Nah, sekarang saya bisa buat ada sebuah vektor normal, ya, normal dikali DS sama dengan IDY minus JDX outward ya. Ini vektor normalnya. Ini yang tangannya tadi ya, normalnya di mana DR NDS sama dengan 0. Ya. Nah, jadi dengan kata lain kalau sekarang saya punya sekali lagi ya, Q-nya sama dengan Vx, P-nya sama dengan Vy, maka PDX tambah QDY itu sama dengan V dot NDS. Ya. Sekali lagi, do Q do X minus do P do Y itu sama dengan div dari F, sementara PDX tambah QDY itu sama dengan V dot NDS. Ya. Ini ya, do Q do X minus do P do Y ini adalah ini gitu loh. Sementara PX DX ini adalah ini gitu loh. Akibatnya apa? Akibatnya si ini do X minus do P do Y ini bisa saya ganti jadi ini. Yang ini saya bisa ganti dengan V dot NDS ini. Sehingga saya punya ini yang kita sebut sebagai teorema divergensi ya. Jadi teorema divergensi itu adalah perluasan dari teorema Green. Ya, jadi kalau sekarang saya punya sebuah operasi divergensi dari sebuah vektor V diintegralkan pada sebuah luasan A, maka untuk menghitungnya saya bisa menghitung integral lintasan dari V dot NDS ini gitu loh. Ya, ini kalau 2 dimensi. Kalau diperluas dari 3 dimensi bisa juga jadi kayak begini. Ya. Jadi integral terhadap divergensi dari V dx dy dz sama dengan integral terhadap sebuah permukaan V dot N dot sigma ini gitu ya. Yang kita sebut sebagai teorema Green ya. Nah, sebaliknya sekarang kalau misalkan sekarang saya main-main Q-nya itu saya anggap VY, P-nya sama dengan Vx ya, dimana V ini sama dengan IVX tambah JVY
Sehingga kalau begitu, doki do X minus do PY, do P do Y ini menjadi do VY dibagi do X minus do VX DY. Ini yang kita sebut sebagai curl dari V. Ya, dengan dikali dengan K, di mana VZ-nya 0, gitu ya. Nah, sementara kalau kita definisinya kita ganti Q, VY, PVX itu, maka PDX tambah QDY, ini jadinya ini gitu loh. Sekali lagi, teorema Green mengatakan do Q do X minus do P do Y, masukkan ke sini ya, integral terhadap luasan, PDX, QDY, masukkan ke sini, ya, integral terhadap sebuah lintasan ini. Nah, jadi kalau begitu, dari sini kita tahu, oh ternyata curl dikali titik dengan vektor K ini, dx dy, itu sama dengan integral terhadap VDR pada sebuah lintasan A ini. Ya, jadi kalau yang ini tadi, ini kita sebut sebagai teorema divergensi, ini kita sebut sebagai teorema Stokes. Ya, jadi baik teorema divergensi maupun teorema Stokes itu adalah perluasan dari teorema Green. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Iya, Pak. Nggak ada. Jadi gini adik-adik ya. Ntar saya stop dulu ya. Jadi mungkin nanti hari kita kuliahnya hari Kamis ya adik-adik ya. Iya, Pak. Iya, hari Kamis, Ya. Pak. Nah, jadi hari Kamis mungkin saya akan coba menunjukkan beberapa soal ya untuk apa namanya untuk memberikan ilustrasi tentang apa yang kita pelajari mengenai apa namanya mengenai analisa vektor ini ya. Nah, jadi setelah ini kuliah dengan saya selesai ya. Jadi nanti mulai minggu depan silahkan bisa dengan Pak Samsul. Adik-adik tinggal masalahnya adalah mengerjakan latihan gitu ya. Oke. Jadi kita ketemu lagi hari Kamis ini ya untuk kuliah terakhir dengan saya. Saya akan berikan beberapa apa namanya contoh soal supaya adik-adik bisa apa namanya membayangkan apa pemanfaatan dari analisa vektor ini terhadap soal-soal yang real. Ya, oke adik-adik, baik semua ya. Kita ketemu hari Kamis ya. Anis nanti tolong ingetin saya ya. Hari Kamis pagi tolong ingatan saya ya supaya saya nggak lupa ya. Seperti yang oke. Baik, Baik Pak. semua Terima ya. kasih, Pak. Oke, Ya, terima Pak. Iya, kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.